Itu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta tufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kasih panjang umur buat kita semuanya, sehingga pembukaan majelis pada malam hari ini pengajian kitab Nasaihud Dunia yang kita laksanakan setiap malam Jumat di awal bulannya, insya Allah penuh dengan keberkahan, insya Allah penuh dengan manfaat, insya Allah penuh dengan maslahat, insya Allah mengajak kita semuanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi manusia-manusia yang semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi manusia pilihan Allah dan Rasulnya, pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, idola kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bangga punya Nabi Muhammad. Kita bangga, kita mempunyai seorang panutan, idola Nabiuna Muhammad. Kita menjadi bahagia, senang, selamat dunia dan akhir karena Nabi kita, di hati kita, jiwa kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, biar semakin berkah kita ngaji kitab Nasaihud Dunia wal Wasaya al-Imaniyah lil Imam Qutbul Irsad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Qala musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin. Ila anqal wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa laysa yaqdirul insan ala an yumita nafsahu al-Islam, walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dhalik in akhda idan
akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alayh wa amtathala ma amara bihi wa huwa yahtaru al-maut alal islam wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa yazim alayhi wa yakrahu al-maut ala ghairihi min al-adyan wa la yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'ilan min Allah ayatawaffahu musliman wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wa sholihin min ibadihi fa qala mu'abiran Yusuf bin Yaqub alaihi salam anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin wa an-sahara hina amanu fatawa'ada fir'aun bil 'uqubah rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa Allah Ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa bani wa an Yaqub annahu awsa banihi aidan alaihissalam bil maut al-islam. Faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini ayat turun pada waktu Hajjatul Wada. Ya, haji perpisahan. Haji perpisahan kira-kira 2 bulan sebelum Rasulullah SAW meninggal. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Sekarang aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan lengkapkan kepada kalian nikmat-nikmatku, dan saya rela ridho kepada kalian agama Islam adalah sebagaimana agama kalian. Jadi tidak Islam Allah ngarido, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha dan lain sebagainya Allah ngarido. Waraditu lakumul Islam Madinah. Makom ridho, kedudukan ridho itu adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kedudukan itu ma'rifah billah. Ma'rifah billah artinya mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran. Gak mungkin ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa rindu, ada rasa kangen kalau gak kenal. Gak mungkin, mustahil. Cinta sama Nabi, gak tahu bapaknya Nabi, gak tahu anak cucunya Nabi, gak kenal sama keluarganya Nabi, gak cinta sama dzurriyyatun Nabi. Ya gimana mau cinta? Gak kenal, gak tahu, cuek, acuh tak acuh, bodoh amat, sabodoh teuing, gak bisa. Ya, gak bisa. Makom makrifah dulu, kenalan dulu, kenal dulu, tahu dulu silsilahnya, tahu sejarahnya, tahu perjalanan hidupnya, tahu semuanya udah tahu, baru ada rasa sayang, cinta, ikut, mengerti, paham. Oh ini toh Nabi saya, oh ini toh agama saya, oh ini toh kewajiban dalam agama Islam, sholat tidak boleh ditinggalkan, oh ini toh yang begini dan sebagainya. Kenapa? Karena udah kenal. Kalau udah kenal pasti muncul rasa sayang, rasa cinta, rasa mahabbah. Makom yang kedua yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah, cinta kepada agama-agama Allah, cinta kepada Rasul-Rasul Allah, cinta kepada yaumul akhir, cinta kepada saudara kita, cinta kepada teman kita, cinta kepada keluarga kita, semuanya. Kenapa? Karena ada rasa kenal. Itu
Jadi gak mungkin langsung timbul rasa sayang, gak kenal dulu, rasa cinta dulu, gak kenal dulu, gak mungkin langsung lompat begitu, mustahil. Gak bisa seperti itu. Ya, gak bisa seperti itu. Kemudian apa? Kemudian makom yang terakhir, makom yang paling tinggi adalah makom mardotillah, ridho di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho, kalau Allah udah ridho sama kita, kalau kita sayang, cinta, ya, melaksanakan ibadah, mau ngaji, mau sholat, mau bakti sama orang tua, itu nggak merasa terpaksa. Mau melakukan kebaikan pun, ibadah, ketaatan, amal ibadah yang baik, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kewajiban, ketaatan, karena udah ada rasa cinta dan sayang. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang bersama yang dicintainya, dia bakal nurut. Ya, dia akan taat, dia bakal nurut. Kalau kita cinta sama Allah, kita taat sama perintah Allah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita taat perintahnya Rasulullah. Kalau kita sayang sama Allah, ya, kita tidak melanggar perintah-perintahnya Allah. Kalau kita sayang sama Rasulullah, kita tidak melanggar apa yang dibenci oleh Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi agar kita mengerti, agar kita tahu, agar kita paham tatanan sebuah kehidupan, tatanan sebuah perjalanan, tatanan sebuah kebaikan. Biar ngerti, biar tahu, biar paham kalian semuanya bagaimana tingkatan-tingkatannya tersebut. Ya, makanya ini ayat benar-benar ayat yang luar biasa, yang mengetuk hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Ya, walaysa yaqdirul insan, bukan kemampuan dari sebuah manusia, seorang manusia, ya, untuk meninggalkan dirinya mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sampai ajalah menjemput kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Jangan sampai kita ibadah, ngaji lama-lama, sholat lama-lama, bakti sama orang tua lama-lama, mengerjakan ketaatan, sedekah, berpuasa, umroh, haji, ya, bayar zakat dan lain sebagainya, ujung-ujungnya keluar daripada Islam alias murtad, atau meninggalnya dalam keadaan tanpa agama Islam. Na'udzubillahi min. Ya, berapa banyak, ya, kam min muslimin ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira fayamal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Berapa banyak orang yang muslim, ya, amalnya luar biasa, taatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sedekahnya, sholatnya, hajinya, umrohnya, taat sama orang tua luar biasa. Sampai-sampai antara dia dengan surganya Allah itu satu diro, satu jengkal. Dengan surganya Allah satu jengkal. Hatta bainahu wa bainaha illa diro. Tapi subhanallah, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya, hatinya, jiwanya. Akhirnya ragu imannya kepada Allah dan Rasulnya, ragu imannya terhadap Islam. Sehingga apa? Dia bermaksiat kepada Allah, fayamal bi'amali ahlin nar. Kemudian dia melakukan sebuah perbuatan yang menjerumuskan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga memasukkan ke dalam pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keseliuk dikit, terpleset. Kita nggak ada yang tahu, namanya ajal, namanya juga al-maut. Makanya kita, doanya para ulama, doanya para aulia, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena takut akhir kita, akhir usia kita dalam keadaan tanpa iman, tanpa Islam. Faya na'udzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi.
Jangan sampai itu terjadi. Kalau udah terjadi dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, hati-hati, ada yang salah. Ya. Kemudian kebalikannya, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira fa ya'mal bi amali jannah fa yadkhuluha. Wa inna min ahadin la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa ya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Kebalikannya, berapa banyak orang maksiat sepanjang hidupnya, maksiat, berbuat keji, berbuat zalim, ujung-ujungnya ya, hatta sampai-sampai jaraknya dia ke nerakanya Allah cuma sejengkal. Tapi subhanallah, Allah ngasih iman, Allah ngasih Islam. Dia tobat, masuk Islam, nggak mau melakukan kemaksiatan lagi, tobat kepada Allah, nangis kepada Allah, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu juga ada, itu banyak. Kemudian dia mengerjakan pekerjaan orang surga yang asalnya penduduk neraka. Orang udah ngecek, wah tukang mabuk neraka itu, wah rampok neraka itu. Tapi subhanallah, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Kemudian dia mengamalkan pekerjaan, perbuatan orang-orang ahli surga, sehingga Allah masukkan dirinya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa hikmah. Makanya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada hamba-hambanya Allah, nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh ya, nggak boleh berprasangka buruk. Ingat, nggak boleh berprasangka buruk. Bahaya kalau berprasangka buruk kepada teman kita. Nggak boleh seudon, nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh buruk sangka ya kepada teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Nggak boleh berprasangka buruk. Ya, yang boleh itu berprasangka baik kepada hamba-hambanya Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berprasangka baik, salah ataupun benar dapat pahala. Tapi kalau berprasangka buruk, salah ataupun benar tetap dapat dosa. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan setiap orang itu matinya dalam keadaan husnul khotimah, matinya dalam keadaan iman, matinya dalam keadaan Islam. Ya. Musim pandemi seperti ini, acara-acara pengajian lebih banyak didominasi dengan acara tahlilan. Acara tahlilan, acara 7 harian, acara 40 harian, acara 100 harian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kematian. Ya, kenapa? Mungkin karena tabligh akbar, sholawatan, pikiran dan sebagainya yang melibatkan orang banyak, harus pakai prokes. Izinnya ribet, RT-nya takut dipecat, RW-nya takut dilengserkan, lurahnya takut dimutasi dan lain sebagainya. Ini zaman sekarang. Ini zaman sekarang. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona, pandemi Covid-19 ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah capek, udah lelah. Betul. Habib kemarin pulang dari Jawa Timur. Hampir seluruh masyarakat di daerah Jawa Timur ya, ada halnya Habib Soleh Tanggul. Di situ tuh hampir orang nggak ada yang pakai masker. Habib juga heran. Di sini gimana corona? Di sini nggak ada corona. Kalau ada ngomong corona di sini rumah sakit dibakar. Rumah sakit bisa dibakar. Ya banyak orang Maduranya juga, banyak orang Jawanya juga campur ya, campur. Jadi benar-benar prokes itu cuma berlaku di Jabodetabek kayaknya. Jabodetabek itu kan barometer ukurannya. Kalau Jabodetabek udah calling down, udah ini segala macam, daerah pasti ngikutin. Ternyata ini enggak. Apalagi Madura lebih ekstrim lagi. Dari pertama corona udah nggak percaya. Dari pertama corona udah nggak percaya, lebih ekstrim lagi. Ya, kenapa? Kita mau pengajian ke Allah yang menciptakan virus corona, Allah yang menciptakan virus Covid-19, Allah Covid-19 takut sama pengajian, Covid-19 mah takut sama sholawatan, sama pikiran. Yang nyiptain Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Tawakalnya luar biasa. Tawakalnya luar biasa. Kita begitu tangkap sama polisi. Ya, kita begitu tangkap, ngumpulin 1000 orang gitu misalnya di jalanan, diizin segala macam, nggak ada izin, dibubarin. Bisa-bisa sebelum acara udah diangkut-angkutin sound sistemnya, panggungnya udah dirobohin. Nah,
Tapi mudah-mudahan ya, tapi selama vaksinnya masih ada ya, selama swabnya masih ada, apalagi bisnis swab sekarang udah menjamur di mana-mana banyak ya, di mana-mana banyak home service, bahkan sampai ke rumah masing-masing yang mau swab, antigen dan sebagainya bisa dijemput di rumah masing-masing, sampai seperti itu. Wah, ini ladang bisnis. Kalau udah jadi ladang bisnis nggak bakal kelar-kelar nih berarti urusannya nih, panjang nih berarti, sengaja diperpanjang. Masuk sekolah harus swab, masuk pondok pesantren harus swab, masuk kerja harus swab ya, masuk mall swab, masuk ini swab ya, pokok swab semuanya. Nggak paham, nggak kelar-kelar, nggak beres beres. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah sehatkan kita, Allah berikan keberkahan di kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Harta kita banyak, nggak apa-apa diambil oleh Allah. Jabatan kita yang tinggi, yang amanah dari Allah, nggak apa-apa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal Islam dan iman jangan dicabut dalam jiwa dan hati kita. Betul? Kalau udah iman dan Islam dicabut dalam hati dan jiwa kita gara-gara jabatan, gara-gara harta yang tidak dibawa mati, berarti kita jauh daripada rahmannya Allah, jauh daripada anugerahnya Allah, jauh daripada kebaikan, jauh daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat. Ya. Agama Islam bakal dibawa ke alam kubur, agama Islam bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu pertanyaan waktu talqin jenazah, wa ma dinuka, apa agamamu ya, apa agamamu. Makanya sekarang banyak ya, banyak di negara kita bahkan fobia dengan agama Islam, nggak suka dengan hadirnya Islam yang fanatik terhadap agama Islam. Kalau jawab terhadap agama Islam, ya harus fanatik. Kenapa? Kalau nggak fanatik terhadap agama Islam, kenapa? Karena ini dibawa mati dan bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak fanatik berarti kan nggak cinta. Fanatik terhadap agama Islam dalam ibadahnya, dalam salawatannya, dalam dzikirnya, dalam munajatnya, dalam nabinya, semuanya. Terhadap agama Islam itu kita harus cinta yang luar biasa. Bahkan dibanding-bandingkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Jangan sekarang. TWK, tes wawasan kebangsaan, pilih Al-Quran atau Pancasila. Kalau udah salah milih salah satu kan susah. Kalau pilih Al-Quran dibilang radikal, kalau Pancasila dibilang katanya gak Islam. Jadi kan serba salah. Pancasila bagian daripada Al-Quran, udah diistikharoin oleh Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU. Makanya dijadikan sebagai asas bangsa kita, asas dasar negara kita, Pancasila. Kenapa? Karena semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Sila-silanya semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Inilah penting buat kita semuanya untuk mengaji, untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk mengingat Allah dan Rasulnya, untuk mengingat apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, agar menjadi manusia yang istimewa, menjadi manusia yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk jalan-jalan orang yang lurus ya Allah, jalan yang Engkau berikan nikmat, jalan-jalan yang Engkau, orang-orang yang Engkau muliakan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa fil ijabati jadir, walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dzalik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan, ya, sudah memberikan jalan kepada keimanan, keislaman, agar matinya iman dan Islam gimana? Jangan tinggalkan sholawat, jangan tinggalkan pengajian, jangan tinggalkan majelis-majelis taklim, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis sholawat, jangan tinggalin guru-guru kita.
ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, jangan ditinggalkan. Ya, kalau ukuran panas ada termometer, ya, ukuran udara ada Celcius, Fahrenheit dan lain sebagainya, ya. Kalau ukuran iman dan Islam itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam menjalankan ketaatan. Ukurannya. Jadi ukurannya seseorang, orang itu dikatakan baik, orang itu dikatakan beriman, orang itu dikatakan Islam, ukurannya kalau seandainya melaksanakan ketaatan, kebaikan, istiqomah di jalan Allah SWT, jalannya itu gampang, jalannya itu mudah, jalannya itu lancar, jalannya itu baik, jalannya ada aja. Itu ciri orang-orang baik, ciri-ciri orang menjalankan ketaatan, kebaikan, kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya, ukurannya apa? Kullu muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu diciptakan untuk apa dia dimudahkan? Kalau dimudahkan untuk mengerjakan pekerjaan orang-orang ahli surga, berarti dia gampang untuk melaksanakan perbuatan ahli surga. Kalau diciptakan untuk menjadi penduduk neraka, dia gampang untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semuanya digampangkan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang menuju rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ukurannya. Ukurannya tergantung untuk apa dia diciptakan. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaih, ya. Kalau seandainya Allah sudah mengambil dengannya, dia telah mendatangkan apa yang ada dalam dirinya. Yang tadi aku bilang, kalau gampang, kalau sulit. Wamtathala ma amarahu bihi, dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lebih memilih al-maut al-Islam. Orang yang baik, orang yang menjadi manusia pilihan, orang yang diukur menjadi orang-orang baik adalah dia memilih meninggal dalam keadaan Islam. Wa yuhibbuhu wa yatamannahu. Dia mengharapkannya, mencintainya, mati dalam keadaan Islam, dan harapan dan tujuannya adalah itu. Kalau ulama dulu, daripada saya meninggal jihad fisabilillah, jihad di medan perang, tapi karena takut ada perasaan riya, lebih baik saya meninggal di atas kasur saya tapi dalam keadaan iman dan Islam. Daripada saya menuju ke medan perang, kemudian di tengah-tengah perjalanan niat saya bukan karena Allah, niat saya karena dipuji orang, niat saya dianggap berani, niat saya lain-lain semuanya, karena bukan karena Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, lebih baik saya meninggal, ya. Lahabbu ilayya an amuta alal firas. Aku cintai meninggal di atas kasur daripada di medan perang. Takut ada niat, selama perjalanan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu sangat berhati-hati. Para ulama itu sangat berhati-hati. Para aulia itu sangat benar-benar dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam keislaman, menjaga akidahnya. Wa ya'zim alaihi, dan mempunyai keinginan kuat di dalamnya, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Wa yakrahu al-maut ala ghairi minal adyan, dan membenci meninggal dalam keadaan tanpa iman, tanpa Islam, lebih-lebih memeluk kepada agama yang lain. Nggak mau, ya, nggak mau. Makanya sabbit qalbi ala dini. Dalam tasyahud akhir kita sering tambahin, ya Allah sabbit qulubana ala dinik, sabbit qalbina ala dinik, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati-hati kami dalam keadaan agamamu, dalam tetap agamamu, ya Allah. Sabbit qalbi, tetapkan ya hatiku dalam memeluk agamamu, ya Allah. Jangan sampai agama ini dalam hati dan jiwa kita sampai ajal menjemput kita, sampai roh dicabut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa iman dan Islam. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, tetapkan iman dan Islam. Makanya sering kita syahud akhir itu biasanya sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala dinik.
Ya, nah itu doa, mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan min Allah yatawaffahu musliman. Dan tetap memohon, mengadu, merintih, menangis, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus memohon untuk dimatikan dalam keadaan Islam, untuk dimatikan dalam keadaan Muslim, untuk dimatikan dalam keadaan iman. Ya, insyaallah. Man qala akhir kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya menyebut kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, para ulama, para aulia itu selalu memohon, bahkan menangis, bahkan merintih, bahkan mengeluh, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, mengharapkan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu was-salihin min ibadi faqala mu'abbiran an Yusuf ibn Yaqub alaihi salam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi-nabinya dan orang-orang solihin dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, mu'abbiran an Yusuf, beserta memberikan kabar kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Allah Yakub. Ya, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, engkau adalah penguasaku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Walhiqni bisolihin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Ya, itu doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ini penting ya, ini penting semuanya. Kenapa? Karena keinginan semuanya itu, ya Allah, janganlah engkau cabut dari hati kami, ya, dari hati kami iman dan Islam, kecuali ya, engkau ridhoi kami agama Islam, jangan sampai engkau cabut agama Islam, iman kami kepadamu ya Allah, jangan sampai dicabut. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Nabi Allah Yusuf aja, wa anis sahara hina amanu fatawa'adahum fir'aunu bil uqubah. Ya, sihir-sihirnya Fir'aun, ya, sihir-sihirnya Fir'aun tatkala mereka beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Para sihir semuanya, para penyihir semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Tuhannya Nabi Allah Musa dan Harun. Ya, sampai-sampai Fir'aun marah. Oh, kamu udah kurang ajar, tidak menganggap saya Tuhan. Akhirnya Fir'aun menghukum mereka semuanya, dipanggal semuanya kepalanya. Itu kejamnya Fir'aun. Ya. Fir'aun ini makhluknya Allah, namanya manusia yang lebih songong, lebih belagu daripada iblis. Sejelek-jeleknya iblis tidak pernah ngaku Tuhan. Sejelek-jeleknya iblis, sekejam-kejamnya iblis, ya, sebangsat-bangsatnya iblis tidak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun manusia, ya Allah ya Rabbi, ngaku Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Iblis pun takut sama Fir'aun. Iblis pun takut sama Iblis ngakuin Tuhan. Ya Rabbi fa'andirni ila yaumi tub'atsun, ya Allah, hidupkan aku sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan ini hari-hari kiamat. Sampai dibangkitkan hari kiamat. Tidak penting. Ya, penting buat kita semuanya, ya, penting buat kita semuanya bahwasannya keimanan, keislaman itu tidak bisa dinilai dengan nyawa pun, harta pun, tahta, jabatan, semuanya tidak bisa. Apalagi cuma Indomie 3 bungkus, apalagi cuma duit 100.000. Ya, yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Na'udzubillahi min
Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi, ya. Jangan sampai kalah iman kita dengan jangan kalah iman, jangan kalah Islam kita dengan penyihirnya Fir'aun yang baru masuk Islam langsung dibunuh, langsung dibantai semuanya oleh Fir'aun. Kenapa? Karena iman kepada Tuhannya Nabi Allah Musa, Tuhannya Nabi Allah Harun alaihi salam. Makanya ini penting buat kita semua. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya, ini doa-doa dari penyihir semuanya yang masuk sana. Rabbana afriq alaina, ya Allah, kosongkan hati kami, ya Allah. Ya, berikan kami kesabaran, ya Allah. Wa tawaffani muslimin, matikan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam sejati. Itulah, ya. Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Menapaki fenomena zaman sekarang, yang tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, nggak rakyat, nggak pejabat, nggak laki, nggak perempuan. Kalau udah wayahnya tiba, udah waktunya datang, ya semuanya pasti akan datang. Suka nggak suka, siap nggak siap, kapanpun, dimanapun, siapapun orangnya, tamu diundang tersebut nggak datang, ya. Tamu diundang tersebut nggak datang, yaitu malaikat Israil alaihissalam udah mendapatkan perintah dari Allah, fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seandainya datang ajalnya, nggak bisa diduga-duga, nggak bisa dikira-kira, udah wayahnya datang, udah waktunya tiba, udah sampai, ya datang aja. Nggak bisa ditunda-tunda. Tunggu malaikat, besok saya mau sholat dulu, saya mau bakti sama orang tua dulu, saya mau sedekah dulu, saya mau berangkat umroh dulu. Nggak bisa ditawar-tawar. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsa banihi wa an Ya'qub annahu awsa banihi aidan alaihi salam bil maut al-islam. Faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya nabi Allah ya nabiyya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan terhadap anaknya Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak alaihissalam. Ya. Menceritakan, wahai anak-anakku, janganlah kalian meninggalkan dunia ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Itu perlu digarisbawahi, itu penting buat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, tentang anak-anaknya Ismail dan Ishak, wa Ya'qub dan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam yang punya anak Yusuf. Punya anak Yusuf alaihissalam, dan semuanya yang melemparkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam ke sumur, ya, dikasih darahnya itu darah serigala dan lain sebagainya, ditunjukkan ke abahnya, ya, ditunjukkan ke abahnya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam yang sampai buta, ya, karena memikirkan anaknya dimakan seekor serigala. Itu anak-anaknya Nabi Allah Ya'qub, saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu semuanya para nabi. Jangan salah, itu semuanya adalah para nabi. Ya. Nah, itu kenapa hal seperti itu terjadi? Karena ada kecemburuan sosial. Dalam mendidik anak, ya, tidak boleh kita tebang pilih, lebih sayang kepada si A, ya, nggak senang terhadap si B. Kadang-kadang ada 5 anak, ya. Kita cenderungnya kadang-kadang kepada anak yang lebih tua, atau anak yang paling bontot, atau anak yang paling tengah-tengah dan sebagainya. Biasanya ada kecenderungan seperti itu. Boleh ada kecenderungan seperti itu, tapi jangan dinampakin. Nanti membuat kecemburuan sosial yang pernah terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena abahnya terlalu sayang kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya, jadi mirip saudara-saudaranya, gak mendapatkan perhatian yang lebih dari abahnya, dari orang tuanya, sehingga dibuat rekayasa seperti itu. Terjadilah sebuah perjalanan sejarah dari Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ya. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam selaku abahnya annahu awsa bani, mengumpulkan anak-anaknya semuanya, ya.
mengumpulkan anak-anaknya bil maut al-Islam, wahai anak-anakku, ya. Yang penting kalian Tuhannya Allah, nabinya, ya. Dan jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa wassa biha Ibrahim baniha wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mewasiatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya, dan Nabi Allah Yaqub beserta anak-anaknya, mengatakan, ya bunayya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama buat kalian. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita semuanya ajarannya Rasulullah itu antabi millata Ibrahim hanifah. Ajarannya Rasulullah SAW itu lebih cenderung dekat kepada ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya millah namanya dulu itu, din itu millah ya, bukan din. Agama millah, jadi semacam agama Islam. Tapi yang jelas ya, datangnya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghapus syariat-syariat sebelumnya, sehingga syariat-syariat yang dulu, syariatnya Nabi Allah Isa alaihissalam, syariatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, semuanya syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu dihapuskan, dilebur, dijadikan semuanya, dikumpulkan jadi satu semuanya dalam ajaran Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan satu di ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu digaris bawahi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kajian yang bisa kita bahas pada malam hari ini semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bersalawat agar Allah angkat virus corona di negeri kita. Kita baca salawat tibbiyah 3 kali ya. Kita baca salawat tibbiyah 3 kali, yang mana salawat tibbiyah ini adalah salawat untuk menyembuhkan hati dan jiwa kita, untuk menyembuhkan pikiran kita, untuk menyehatkan kita, untuk menjernihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Kita baca salawat tibbiyah 3 kali. Mudah-mudahan Allah angkat segera wabah virus corona yang ada di negeri Pertiwi ini dengan segera, dengan cepat, dengan secepat kilat ya. Jadi bisa berzikir lagi, bisa bersolawat lagi, bisa bermunajat lagi, bisa mengingat kepada Allah dan Rasulnya lagi. Amin ya rabbal